Assalamualaikum. Sahabat Islam, adalah pemandangan yang kaprah di masyarakat, ilmu dibedakan menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Pemahaman ini kemudian lebih dikuatkan dengan adanya pembagian sekolah yang disebut dengan sekolah umum dan sekolah agama atau yang lebih dikenal dengan madrasah. Sesungguhnya para ulama tidak membagi ilmu dengan pembagian yang demikian. Bila membaca berbagai literatur akan didapati bahwa yang dibedakan oleh para ulama bukanlah jenis ilmunya, namun hukum mempelajarinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, Imam Al-Ghazali membedakan ilmu menjadi ilmu yang fardu ain hukumnya untuk dipelajari dan ilmu yang fardu kifayah. Termasuk dalam kategori ilmu ini adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu biologi dan lain sebagainya. Bila ada satu orang Islam yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya untuk mempelajarinya. Sedangkan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain, maka ilmu ini tidak harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu muslim. Tak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak mempelajari ilmu pada kategori ini. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Mandumatul Hidayatil Azkiyat bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim dengan kewajiban fardhu ain. Ketiga ilmu itu adalah, yang pertama ilmu yang menjadikan seseorang sah melakukan ibadah seperti ilmu fikih. Yang kedua, yaitu ilmu akidah, ilmu yang menjadikan kita berpandangan secara benar terhadap Allah. Yang ketiga yaitu ilmu membersihkan hati atau biasa disebut ilmu tasawuf. Pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah adalah ilmu fikih yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya sholat yang benar dan baik, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini fardhu ain hukumnya untuk dipelajari mengingat amalan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan yang dilakukannya itu menjadi batal, tak diterima. Sebagaimana dituturkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Kedua, ilmu yang menjadikan akidah atau kepercayaan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu ini, maka seseorang akan terjaga dari akidah yang rusak dan tidak benar seperti akidah Mu'tazilah, Jabariyah. Hal ini semestinya menjadi perhatian bagi setiap orang muslim. Lebih-lebih semestinya menjadi perhatian bagi para orang tua untuk lebih mengutamakan ketiga ilmu tersebut bagi para anaknya. Semestinya ketika anak-anak masih belum akil balik, setiap orang tua lebih mementingkan ketiga ilmu tersebut. Bila sampai balik sang anak belum tahu bagaimana semestinya berakidah dan beribadah kepada Allah sehingga ia melakukan kesalahan, maka orang tua akan ikut menanggung akibat dari kesalahan tersebut, karena keteledorannya yang tak memberikan ilmu agama yang cukup saat sang anak masih belum balik. Tidak salah memberikan berbagai macam ilmu kepada anak sebelum anak akil balik. Tetapi adalah kerugian yang besar bila orang tua tak memperhatikan dan tak memberikan ilmu yang cukup bagi anak untuk kelak ketika ia telah akil balik berhubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk dengan baik dan benar.